Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurjani, calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Mamuju. Saya ditemani oleh Ibu Sulastri, guru bahasa Indonesia SMP Negeri 4 Mamuju. Hari ini saya akan melakukan percakapan pra-observasi sebelum melakukan supervisi. Tujuan dari pra-observasi ini untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang dilakukan oleh guru. Selamat pagi Bu Sulastri. Selamat pagi Bu. Hari ini kita akan mengadakan percakapan pra-observasi ya. Sebelum saya melakukan observasi di kelas Ibu, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Pra-observasi ini sebagai persiapan awal agar Ibu lebih siap. Pertanyaan saya untuk tujuan pembelajaran Ibu yang akan Ibu sampaikan nanti. Ya, tujuan pembelajaran yang akan saya sampaikan tentu saja siswa dapat mempelajari anjuran, ajakan, imbauan untuk memperhatikan pola makan dan menata hidup melalui teks prosedur. Selain itu, siswa juga dapat mengenali ciri kalimat serta unsur dalam teks prosedur, menyimak paparan secara lisan, dan yang terakhir, siswa bisa berlatih menyajikan teks prosedur dengan baik. Baik. Kemudian untuk area pengembangan yang hendak dicapai, area pengembangan yang hendak dicapai yaitu kompetensi pedagogik dan keterampilan, antara lain keaktifan siswa dalam bekerja sama, metode pembelajaran, dan pengelolaan kelas, serta anak dapat menyajikan hasil diskusinya. iya. Ada dua ya, kompetensi pedagogik dan keterampilan ya. Ya baik Bu. Kemudian strategi yang Ibu persiapkan. Strategi yang dipersiapkan yaitu yang pertama, kelompok yang heterogen dan dengan pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian media pembelajaran berupa PowerPoint dan contoh teks prosedur, ada juga lembar kegiatan, dan yang terakhir metode diskusi dan presentasi. Baik Ibu ya. Supervisi nanti kita akan melakukan percakapan pasca observasi yang nantinya akan didampingi oleh pengajar praktik ya. Sebelum kita tutup ya, saya ingin tahu apa yang Ibu dapat dari percakapan observasi ini. Saya menjadi lebih siap dan lebih enjoy. Ya, alhamdulillah ya Bu ya, Ibu lebih siap, sudah mempersiapkan. Sebentar kita ketemu di kelas ya Bu ya. Ya. Sebelum belajar, ketua kelas siapkan dulu. Berdiri. Beri salam kepada Ibu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru siap. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa sesuai keyakinan masing-masing. Doa mulai. Selesai. Selamat siang semuanya. Siang Bu. Bagaimana kabar Kak hari ini? Baik Bu. Ada yang sakit? Tidak. Ada yang flu seperti Ibu? Ada? Siapa? Ibu. Kenapa kesannya? Cuaca kurang baik Bu. Nanti kalau pulang sekolah, pulang langsung istirahat, jangan lagi main-main supaya tidak sakit. Nah, Iya Bu. mana Dica? Dica pulang kampung. Dica pulang kampung. Jadi Ibu absen dulu dah dengan rata. Aditya Ali Mungkin, Ahmad Mufli, izin Bu sampai. Arini, Ada Bu. Diaje, Erika, Isi Boneng. Fira Mega, Ada Iki Indrayani, Bu. Marcela, Muhammad Saidil. Hadir Bu. Kenapa kita disenyum-senyum? Nangis. Kalau aku nangis. Akmal,
Hadir, Bu. Mustalim Handi, Hadir Bu. Sultan Kuba, Syafi'i, Hadir Bu. Fadil, Hadir Bu. Muhammad Putra Anasa, Ardi, Hadir Bu. Rizna, Salmania, Hadir, Bu. Sulastri, Sakit. sakit atau Sakit kalau gimana? Zahira, Hadir. Fadil Putra Wahyu, hadir. Ya, jadi hari ini 3 orang yang tidak hadir. Sebelum kita masuk dalam pelajaran, Ibu mau mengingatkan lagi kesepakatan kelas yang sudah Ibu sampaikan kemarin. Masih ingat apa kesepakatan kelas kita? Yang pertama, masuk kelas tepat Waktu. Ya, semuanya masuk kelas tepat waktu, tidak ada lagi yang terlambat. Pakaian rapi. Kemudian yang kedua, Pakaian rapi dan aturan sekolah. Iya, jadi jangan ada yang ganggu temannya, apalagi yang tidak sopan sama gurunya, keluar masuk, tidak izin. Oke? Ketiga, keempat, izin dalam keluar. Ya, jadi sebentar selama pelajaran kalau ada yang mau keluar ke kamar mandi atau mau minum, boleh izin ya, jangan langsung keluar seperti Hamdi. Oke, yang kelima, berpakaian rapi juta-juta. Kemudian Jujur dan dan sopan. sopan. Menjaga kebersihan, tidak buang sampah sembarangan. Dan yang terakhir, tanggung jawab melaksanakan tugas IPS. Oke, itulah kesepakatan kelas kita yang akan terus diterapkan selama proses pembelajaran. Ya, biasanya kalau jam terakhir ada mengantuk semua dia. Siapa yang mengantuk di sini? Ayo. Biasa memang kalau jam-jam terakhir itu selalu mengantuk. Jadi sebelum kita belajar supaya semuanya semangat, semuanya tidak ada yang mengantuk, kita bermain dulu. Mau bermain? Kita bermain, permainannya sebentar, nggak lama. Tahu bahasa Inggrisnya permen atau gula-gula? Candy, betul lah. Apa? Betul ya? Candy. Ini bahasa Inggrisnya gula-gula atau permen. Tahu bahasa Inggrisnya tepuk? Betul, PI. Clap. Tahu bahasa Inggrisnya? Gak ada sih. Bahasa Inggrisnya bunyi atau kayak bom? Bukan bombastik ya? Bukan bombastik yang lirik-lirik itu enggak. Jadi candy adalah permen, clap itu tepuk, dan boom adalah aturan mainnya seperti ini. Kalau ibu bilang clap, tepuk 1 kali. Clap, boom, pukul meja. 1 kali saja nah, pukul meja begini. Clap, boom. Begitu aturan mainnya. Kalau ibu bilang candy berarti permen, jadi kita akan rebutan permen. Nanti ada permen ibu taruh di atas mejanya. Jadi yang fokus, yang konsentrasi dia akan dapat permen itu duluan. Jadi rebutan. Oke? Ini dilihat siapa yang fokus. Jadi kalau dibilang candy baru diambil. Kalau bilang clap jangan dulu diambil. Dan laki-lakinya tidak boleh curang. Oke? Semuanya berdiri. Berdiri dan berhadap-hadapan. Kita seperti ini ya. Fadil berpasangan dengan Kuba. Sini kita Fadil. Kita juga di sini. Jadi kita sama-sama berhadapan. Jadi berhadapan. Berhadap-hadapan. Maksudnya sih begini. Mencari pasangan masing-masing. Kita juga berhadapan. Boleh bertiga kalau tidak punya pasangan.
Cinta sama kamu sedih. Oke, terpasangan semua PI ada pasangan tak? Iya, ada pasangannya tuh semua, ada pasangannya. Oke. Ibu taruh permen di mejanya satu-satu. Taruh di meja. Taruh di tempat juga kita juga. Oke. Ingatkan, jangan sentuh permen kalau belum dibilang penti. Ya. Jadi dites dulu ya, dites. Yang ini belum. Ini belum ya, belum. Coba dulu. Clap. Clap, clap. Boom. Clap. Boom. Oke, kalian sudah paham. Nanti kalau ya. Oke. Kalau ini bola penti, semua harus fokus langsung berusaha mengatur siapa yang duluan, berarti dia yang dapat permennya. Nah, sebelum main salaman dulu supaya tidak ada curang-curang bola. Oke, siap? Ya. Siap. Boom. Masih ada yang salah. Kalau boom, sebelumnya kan kami mulai. Oke, bagus. Clap. Clap, masih ada yang boom. Ingat nak? Clap. Clap. Boom. Boom. Clap. Clap, boom. Boom, clap. Clap. Boom, boom. Kenapa masih ada kalau di clap? Clap. Boom. Boom. Clap. Ganti. Yang dapat permen berarti dia yang fokus. Padahal tadi Fadil begini-begini pakai. Ada yang curang. Dan nanti yang sudah dapat permen selesai pelajaran baru ibu bagikan permen. Tadi selesai ya. Oke. Sekarang kita masuk ke pelajaran. Ada lagi yang lain? Oke, sebentar. Sudah siap. Hari ini materi kita adalah teks prosedur. Beberapa minggu kemarin kita sudah belajar tentang teks prosedur. Kenapa? Pak Fadil bisa itu ada teks prosedurnya. Ambil di semua ya. Bukan yang banyak sekali, ada yang tadi di sampingnya. Hari ini kita belajar tentang teks prosedur. Masih ingat apa itu prosedur? Putra dulu, apa itu teks prosedur? Betul sekali. Langkah-langkah atau tata cara ketika ingin melakukan sesuatu. Ada yang lain atau mau dengan bahasa yang lain? Apa itu prosedur, adik? Kan sudah kemarin Pak Meme bilang atau Vira bilang tutorial, betul atau tidak? Betul. Iya, prosedur sama tutorial. Tutorial itu bahasa kekiniannya anak-anak. Bilangnya tutor cara ini, ya. Tapi dalam pelajaran kita belajar membahas tentang prosedur. Prosedur atau tata cara. Sebelum kita membahas lebih lanjut tentang prosedur, Ibu mau menyampaikan dulu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Tujuan dari kita mempelajari teks prosedur adalah untuk mempelajari anjuran, ajakan, dan himbauan untuk memperhatikan pola makan dan gerakan hidup kalian melalui teks prosedur.
tidak bisa memahami tentang anjuran. Apa itu anjuran? Anjuran. Tidak pernah dengar kata anjuran? Tidak. Pernah. Dokter menganjurkan untuk meminum obat 3 kali 1. Tapi anjuran. Suruhan Bu. Iya. Ya, anjuran itu sama dengan perintah, suruhan supaya kita melakukan apa yang dokter bilang. Anjuran, dianjurkan untuk minum obat 3 kali 1 sehari. Biasa jika kalian dengar cuma lupa-lupa ingat. Kemudian ajakan, kalau ajakan pasti sering. Siapa di sini suka mengajak-ajak? Ayo ke kantin, ayo bolos. Nggak ada Ji? Jadi prosedur itu berisi tentang anjuran, ajakan, dan imbauan. Kalau imbauan tahu? Imbauan? Tidak pernah mendengar misalkan diimbau kepada anak-anak untuk dapat melakukan. Iya betul, penyampaian. Sebenarnya kalian paham, tapi masih malu-malu Pak kalian. Ya. Jadi masih ingat ciri-ciri teks prosedur yang Ibu sudah ajarkan kemarin? Masih diingat ciri-cirinya? Apa itu? Itu strukturnya berisi tentang pembuka, langkah-langkah. Itu adalah isi prosedur, tapi ciri-cirinya selalu berisi kalimat anjuran, ajakan. Ada kemarin sudah pelajari kalimat larangan, kalimat Perintah. saran, perintah. Iya betul. Berarti masih ingat semua. Iya. Masih diingat cara membuat teks prosedur? Prosedur presentasi. Iya, kemarin sudah praktek. Ada yang masak nasi, ada yang buat minuman. Jelaskan. Prosedur memasak nasi yang benar, ya sudah seperti itu. Sekarang kita akan belajar bagaimana itu membuat teks prosedur secara menarik. Tapi sebentar kita akan diskusi menganalisis teks prosedur. Satu orang, Indah, coba bacakan teks prosedur adalah. Teks prosedur adalah suatu teks yang berisi langkah-langkah aktivitas atau kegiatan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Teks prosedur ini dibutuhkan sebagai tujuan bagi seseorang dalam membuat atau menyusun sesuatu. Iya, jadi ini adalah pengertian teks prosedur, sama seperti yang dikatakan tadi Putra. Teks prosedur adalah langkah-langkah melakukan atau membuat sesuatu. Tapi prosedur itu ada perbedaan dengan tips. Pernah dengar tips atau tips? Iya. Ya toh? Dan tips juga memberikan apa? Tutorial. Ya, tips juga memberikan arahan-arahan, saran-saran untuk dilakukan. Tapi ada perbedaan antara tips dengan prosedur ini. Kalau prosedur, apa kira-kira perbedaan antara prosedur dengan tip? Tip itu katanya jalan pintasnya untuk melakukan sesuatu. Kalau prosedur kan langkah-langkah melakukan sesuatu supaya mempermudah kita dalam menyelesaikan pekerjaan kita. Kalau tip juga berisi saran-saran. Nggak tahu bedanya? Antara prosedur dengan tip itu hampir sama, tapi perbedaannya ada di urutan. Kalau prosedur berisi urutan yang buntut. Jadi dia mulai dulu dari 1, 2, 3 dan seterusnya. Jadi tidak boleh dilaksanakan secara acak atau random. Dia harus berurutan. Paham? Oke. Saya rasa tidak ada masalah di prosedur karena memang kita sudah pelajari kemarin, kalian sudah paham. Kita lihat ciri-ciri teks prosedur. Ciri-ciri yang pertama adalah menggunakan kalimat perintah. Masih ingat kalimat perintah itu seperti apa? Contohnya. Menyuruh seseorang. Tadi, satu contoh kalimat perintah. Adit, belikan kami dulu kue. Coba menggunakan bahasa yang baku. Adit, tolong belikan saya kue. Ya, seperti itu kalimat perintah. Adit, tolong ambilkan saya kue. Ya, jadi menggunakan bahasa yang sopan. Jangan ambilkan Pak duluan kue. Nah, itu tidak berlaku.
lakukan. Dia berisi panduan. Kita dipandu untuk melakukan sesuatu. Yang ketiga, menggunakan kata kerja aktif. Kata kerja. Ingat kata kerja? Tahu. Kata kerja itu yang kayak bagaimana contohnya? Masa kata kerja? Hah? Tidur. Masa kata kerja tidak tahu? Kemarin diwajarkan kata sifat. Kalau kata sifat semua hebat. Kalau kata kerja? Menyapu, makan, Nah, kalau kata kerja aktif? Langsung dilakukan. Contohnya, misalkan menggunakan kata kerja aktif. Misalkan goreng itu apa? Kata kerja. Masukkan pisang ke dalam wajan lalu goreng. Jadi dia menggunakan kata kerja yang aktif. Jadi langsung dilakukan. Kata kerja itu banyak ya, nyapu, goreng, masak, banyak sekali contohnya kata kerja. Masa kata kerja saja tidak tahu? Kemudian yang keempat, menggunakan konjungsi. Apa itu konjungsi? Kata hubung. Betul, konjungsi adalah kata hubung. Pasti kalau ibu tanya apa itu kata hubung, tidak ada yang tahu. Kata hubung antara satu kata dengan kata yang lain, terdapat ada kata di tengah untuk menghubungkan kata itu. Apa misalkan contohnya? Nah itu betul, ada dan, atau, di, tetapi. Itu adalah kata konjungsi. Ada kata penghubung di tengah-tengahnya. Yang kelima, terdapat aturan dalam hal bahan atau kegiatan. Nah, ini juga yang paling penting. Prosedur itu selalu ada bahan atau alat. Kalau tidak ada bahan atau alat, apa mau dilaksanakan? Misalkan prosedur mencuci tangan yang baik dan benar. Kalau tidak ada sabun dan air, bagaimana nih? Begini saja, enggak? Jadi dia terdapat aturan dalam hal bahan atau kegiatan. Jadi ada kegiatan di dalamnya, ada juga alat dan bahan yang diperlukan untuk melaksanakan prosedur itu tadi. Kemudian menggunakan kata keterangan untuk menyatakan rincian waktu, tempat dan cara. Kata keterangannya rincian waktu, tahu kalau waktu. Contohnya jam, misalkan 15 menit, masak selama 30 menit, masak selama 1 jam, dia punya keterangan waktu. Tempat dan cara, otomatis selalu ada cara. Kalau berbicara tentang prosedur, selalu ada cara. Dan yang ketujuh, terdapat isi kegiatan yang dilakukan, ini yang paling penting, dilakukan secara urut. Jadi prosedur itu dilakukan secara urut. Ada urutannya, tidak boleh dari nomor 1 ke nomor 3, nomor 3 ke nomor 5. Jadi saya namanya prosedur pasti ada urutannya yang teratur supaya kegiatan kita bisa selesai dengan baik. Paham? Ada yang mau ditanyakan sebelum lanjut? Ada yang mau ditanyakan tadi? Apa? Yang ini kemarin sudah dicatat di yang struktur teks prosedur. Yang pertama, Tujuan. ada tujuan. Kemudian material. Masa material. Material itu berupa apa? Ada tujuan. Menjelaskan. Material itu sama dengan apa? Nah, jangan ragu-ragu kalau tahu. Material itu berupa alat dan bahan. Kan sudah kemarin ada tujuan, alat dan bahan, langkah-langkah dan kesimpulan. Harusnya tidak diingat itu karena kemarin sudah diajarkan. Alat dan bahan itu yang kayak bagaimana? Bedanya alat dengan bahan. Kalau alat, nah, katanya kalau alat adalah yang digunakan untuk mengolah bahan. Kalau bahan, ya, kalau bahan katanya yang diolah, betul ya? Kalau alat itu wadahnya untuk mengolah bahan. Kalau bahan adalah objeknya yang akan kita olah. Nah, betul. Kita semua nih. Sebelum kita masuk dalam kegiatan inti, kita akan mengerjakan tugas.
Kalau tidak ada berarti sudah paham semua. Saidil, apa itu teks prosedur? Nggak tahu gitu tapi malu-malu. Ya, Ibu mau menerangkan tugasnya. Hari ini Ibu akan bagi kelompok-kelompok yang kemarin yang sudah dibagi. Kita masih ingat kelompoknya? Tugasnya adalah kita membedakan antara tip dan prosedur. Nah, tadi sudah tip itu apa? Merupakan saran-saran praktis tanpa urutan tertentu. Jadi kalau tip itu merupakan saran-saran, kalau menurutku jangan pergi dulu pacaran. Itu kayak ada tip atau saran-saran tertentu, tapi dia tidak pakai urutan. Itu tip. Dia juga berisi penyampaian, berisi imbauan, berisi perintah di dalamnya, tapi dia tidak berurutan seperti prosedur. Dia berurut dan runtut. Nah, kemudian teks prosedur sebentar disajikan dalam bentuk gambar atau grafis. Biasanya informasi yang tersaji dalam bentuk gambar disebut infografik. Jadi gambar-gambar seperti ini nanti disebut infografik. Seperti ini contohnya. Di sini ada gambar, tip dan prosedur. Ini nanti yang akan menjadi bahan tugas kalian. Silakan duduk berdasarkan teman kelompok masing-masing. Kelompok 1, kelompoknya Putra, Sultan, gitu ya, yang kemarin. Di sini kelompok 1 hendak kemarin kelompok 1, tapi itu kurang 1, 2, 3, 4 di belakang. Ini. Kita bergabung ke sini. Beri sapi sedikit. Kita iya mana kalau kota sebar. Dapat lagi. Begini saja. Akal di sini bikin dulu sama ini. Karena ini dan Risa bergabung di sini. Kita bergabung di sini dari satu kelompok juga. Dia tidak apa-apa. Waktu makan ideal dan lebih baik bawa bekal. Sekarang diskusikan dengan teman kalian dengan panduan pertanyaan berikut. Mana infografik yang berisi perintah dan ajakan? Mana di antara ini? Tuliskan kalimat yang memuatkan alasan pilihanmu. Yang mana berupa infografik yang berisi kalimat perintah dan ajakan? Yang mana, yang ini atau yang ini? Setelah itu perhatikan kita, tidak terbalik lagi. Setelah itu jelaskan
Misalkan ada yang dibilang infografik yang berisi perintah dan ajakan itu gambar yang kedua, karena di situ ada kalimat perintah yang mengatakan bawalah bekal makanan terlebih dahulu. Ada kata perintah bawalah, kata kerja aktif, toh ada ciri-ciri teks prosedur yang masuk dalam kalimat itu. Paham? Ya. Kemudian kedua infografik tersebut memiliki sajian visual yang berbeda. Tahu visual? Tahu visual? Visual itu gambar, penampilannya. Nah, kedua infografik tersebut memiliki sajian visual yang berbeda. Kalian dapat mengamati warna, gambar, dan peletakan gambar-gambar tersebut. Tuliskan pengamatan kalian pada tabel di bawah ini. Ada tabel kok? Yang Ibu sudah bagikan. Nomor 1. Pesan apakah yang ingin diberikan oleh pembuat infografik ini? Pesan apa yang dibuat oleh infografik ini pada kita? Pesan apa? Yang pertama, infografik waktu makan ideal. Apa pesan yang disampaikan? Diisi di kolom yang pertama. Kemudian, pesan apa yang disampaikan infografik yang kedua? Lebih baik bawa bekal. Apa pesan yang disampaikan? Paham? Kemudian pertanyaan kedua, jenis informasi apakah yang digunakan pembuat infografik untuk mencapai pesan tersebut? Jenis informasi. Informasi tahu toh? Informasi apa yang disampaikan penulis dalam infografik ini? Antara ini dan ini dua. Oh, ada di kolomnya. Kalau tip waktu makan ideal ada di sebelah kiri yang ini, dan yang ini ada di sebelah kanan. Kemudian nomor 3, apakah gambar pada infografik mendukung informasi tersebut? Misalkan nomor 2, jenis informasi apakah yang digunakan pembuat infografik untuk mencapai pesan tersebut? Misalkan informasi apa? Oh, informasi yang saya dapatkan adalah kita disuruh membawa bekal supaya lebih sehat, lebih irit. Oh, informasi yang disampaikan. Nah, pertanyaan ketiganya ada sangkut pautnya. Pertanyaan ketiga, apakah gambar pada infografik mendukung informasi tersebut? Apakah gambar yang ada di sini mendukung? Menurut kalian kalau iya mendukung, kalau tidak, tidak. Kenapa alasannya? Kalau kalian bilang mendukung karena pada gambar sudah jelas di situ ada perintah untuk ini toh, dikata-katai pakai bahasa tak sendiri yang bagus. Iya, diisi lagi di sini di kolom. Iya. Kemudian yang keempat, apakah pemilihan bentuk dan ukuran huruf telah mendukung kejelasan informasi dan infografik? Apakah pemilihan bentuk dan huruf? Kalian amati lagi. Baguskah tidak kalian lihat gambar ini? Sudah sesuai ini gambarnya, warnanya? Bagus. Kalau sudah sesuai boleh ditulis. Sudah sangat sesuai, sudah bagus. Ya. Paham KPI? Paham Ciki? Ya. Yang kelima, apakah informasi telah disampaikan dengan kalimat yang jelas? Dengan kalimat yang jelas dan dapat menyampaikan pesan pembuat infografik. Apakah kalimat ini sudah jelas atau ada yang mau ditambahkan atau kalian merasa kurang jelas? Masa ini Ji, harusnya ada ini, atau kalau menurut kalian ini sudah bagus, sudah jelas, isi saja sudah bagus dan jelas. Oh, diamati ini gambar supaya kita bisa jawab pertanyaannya. Kemudian yang keenam, menurut saya infografik yang menyampaikan pesan melalui gambar dan teks dengan lebih jelas adalah, paham ini yang nomor 6? Menurut saya infografik apa? Infografik yang menyampaikan pesan melalui gambar dan teks dengan lebih jelas adalah, maksudnya bagaimana? Yang mana ini dengan ini yang menyampaikan infografik yang lebih jelas? Yang mana menurut lebih jelas? Yang di atas atau yang di bawah? Yang tip atau yang prosedur? Paham ketika kalian sudah membaca dan konsentrasi dengan baik sama soalnya. Dibaca dulu soalnya baik-baik supaya kalian paham. Oke? Oke, silakan dikerja. Kalau menurut kalian ini terlalu kecil kolomnya, bisa dikerja di belakang. Boleh dibikinkan tabel, boleh juga tidak usah. Kan ini terlalu kecil, mungkin tulisan kalian besar-besar, jadi dikerjakan saja di belakang. Nomor 1, dikasih garis di sini. Lebih baik bawa bekal. Di kolom yang 1 lebih baik bawa bekal. Di kolom yang kedua waktu makan ideal. Boleh dibikin tabel, boleh juga tidak.
silakan dikerja sekarang, dikerja sama Ki. Iya. Di sini belakang nih, karena terlalu kecil tuh terlalu sempit, tulis nama kelompoknya, nama-namanya siapa, ditulis di sini. Kelompok 2 ini 1, 2, 3. Kelompok 2, Lisna, Anin, tulis nama tak mana dijawab. Oke, kita juga pahami itu. Bagikan juga ini supaya kalian lihat dan bandingkan gambar yang ini dengan gambar yang ini. Satu saja dikerja, satu kelompok 1. Tidak apa-apa untuk kalian macam-macam tuh supaya kerjasama yang lain. Nomor 2? Iya, kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Sama-sama kita kerjasama, amati gambarnya. 1, tidak ada nih. 2, daerah. Kalau ada yang sudah dipahami boleh bertanya. Makan pagi jam 7 makan pagi dia pagi Jadi harus kritis, harus diperiksa baik-baik dengan teliti. Iya. Jangan ditulis soalnya kan sudah ada soalnya. lebih baik bagus dan keren. Berbuat bawa kalian saja di bawah kembali pada yo jawabannya deh ya berbagi sama jadi Makan siang.
Oke, kamu keren sekali. Jangan nih, tulis di kelompok 3 di sini ya. Dua. Iya. Satu dulu. Mana infografik ini gambar. Oh ya, grafik ini contoh infografik. Mana infografik yang berisi perintah dan ajakan? Mana? Ya. Tuliskan kalimat yang menguatkan alasan pemilihan metode. Sebenarnya gampang sekali aja kayak pertanyaan SD. Dia bilang di situ tuliskan kalimat yang menguatkan alasan pemilihan metode. Apakah kalau bilang yang ini? Tuliskan kalimat. Oh, karena pada gambar kedua berisi perintah untuk apa? Nomor 3, jelaskan mengapa kalimat tersebut merupakan ciri teks tersebut. Ya itu, sebenarnya tidak tahu. Setelah ini, kedua infografik tersebut memiliki sajian visual yang berbeda. Kalian dapat mengamati gambar dan peletakan gambar-gambar tersebut. Tuliskan pengamatan kalian pada tabel di bawah ini. Jadi setelah ini dikerja, disuruh kita mengamati. Ya, amati ini pokoknya. Sudah kaya pak kalian ini kayak kita mengamati. Apa dia mengamati? Cewek, kayak mengamati cewek pokoknya pak kalian ini. Jadi ini pun ditulis mana bisa di belakangnya. Iya, boleh di belakangnya. Langsung pada nomor 1, 2, 3 ngerti makanya itu yang maksud. Ganti-gantian, misalkan PI dulu menulis, kalau PI sudah capek, Padi lagi, Padi sudah mager, nah kita kerja sama kita semua, ya. Infografik itu adalah ini. Infografik ini contohnya ini dalam bentuk gambar. Grafik lebih baik ya makanya kerja sama berisi apa? Matikan. Hal ini akan membantu kerja pencernaan dalam perintah kedua. Cara ideal makan pagi dan makan siang adalah kerja. Tulis di judulnya. Karena silakan itu sama dari situ ini ideal. Nah ini perintahnya yang tabel kalian dapat mengamati warna dan meletakkan gambar-gambar tersebut. Jadi jadi kalau mau dekat-dekat sampai lupa nanti kita keluar kalian. Kalau ini aman, ada dua ya. Ada juga jabatan, ada juga aman. Ya boleh, tapi ada jalan ke sini, aman di sini ya. Yang mana sih? Disuruh ke aman. Yang ganti-gantian mulai. Saya ganti-gantian kita capek. Padahal saya capek. Tiga lagi. Jelaskan mengapa kalimat kalian tapi kemarin ciri prosedur kan ada selalunya. Mengapa dikatakan ciri-ciri prosedur ada di sini? Yang nomor 3 itu nomor 3. Jelaskan mengapa
ciri-ciri prosedur, boleh dilihat di depan. Untuk membantu nomor 3-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurjani, calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Mamuju. Kali ini saya ditemani oleh rekan sejawat saya, Ibu Sulastri, guru Bahasa Indonesia SMP Negeri 4 Mamuju. Dan saat ini kami dibersamai oleh pengajar praktik Ibu Haja Fitriani. Beliau adalah pengajar praktik Angkatan 8 Kabupaten Mamuju. Hari ini kami akan mengadakan percakapan pasca observasi. Minggu lalu saya sudah melakukan observasi di kelas Ibu Sulastri dan hari ini adalah kegiatan pasca observasi. Bagaimana perasaan Ibu Bu Sulastri ya? Ya, perasaan saya tentu saja sangat senang, apalagi diawali dengan ice breaking, anak-anak jadi lebih bersemangat dalam mengikuti pembelajaran. Iya, ya memang saat itu ya saya lihat anak-anak sangat senangnya dengan ice breaking yang dilakukan Ibu Sulastri, jadi bersemangat ya. Menurut Ibu, apakah proses pembelajaran yang Ibu laksanakan itu sudah berjalan dengan baik? Apakah tujuan pembelajarannya sudah tercapai? Ya, saya rasa proses pembelajaran yang saya lakukan sudah sesuai dengan apa yang direncanakan, karena dari awal pembukaan sampai penutup sudah terlaksana dan tujuan pembelajaran juga sudah tercapai. Iya, tujuan pembelajarannya ya anak-anak sudah bisa mengidentifikasi ya. Nah, dari pembelajaran yang sudah dilakukan, hal apa yang memuaskan menurut Ibu ya? Ya, yang memuaskan menurut saya itu anak-anak lebih antusias dalam mengikuti pembelajaran. Semua mau berpartisipasi walaupun jam terakhir. Biasanya kalau jam terakhir kan rawan ngantuk, tapi semuanya antusias. Iya betul, saya lihat sendiri ya di jam terakhir biasanya anak-anak sudah gelisah mau pulang, tapi alhamdulillah ya mereka semangat sekali ya mau mengikuti pelajaran, karena gurunya juga semangat, ibu gurunya juga cantik dan ramah ya. Baik. Iya. Dari skala 1 sampai 10 menurut Ibu berada di angka berapa ya? Kira-kira saya berada di posisi 8. Oh, posisi 8 ya. Nah, berarti masih ada 2 lagi ya Bu ya yang harus dikembangkan. Nah, kira-kira di bagian mana ya Bu? Saya masih perlu banyak belajar lagi tentang pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian masih ada beberapa anak yang memang kurang aktif. Mungkin 1-2 anak yang belum aktif. Oh iya ya, pembelajaran berdiferensiasi memang ya. Untuk pembelajaran berdiferensiasi ini mungkin baru ya menurut kita, karena selama ini sebenarnya sudah dilaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, tetapi mungkin kita belum ini ya, masih perlu banyak ya Bu ya, perlu masih belajar. Nah, kemudian kira-kira dari hambatan anak yang kurang aktif ini menurut Ibu kira-kira bagaimana Ibu mengatasinya? Kira-kira dengan cara mengkondisikan anak tersebut atau mencari metode atau mengajarkan berdiskusi atau metode-metode yang lain, memotivasi seperti itu. Oh, iya, ya. Memotivasi. Nah, pembelajaran selanjutnya ya. Untuk pembelajaran selanjutnya Ibu kira-kira strategi apa? Adakah strategi yang akan Ibu lakukan? Ya, strategi yang akan saya lakukan, saya akan mencari metode lain, misalnya kuisis atau metode tulis berbagi dan lebih kreatif dalam membuat media pembelajaran. Oh iya, ya. Ibu akan membuat pembelajaran yang lebih menarik kreatif, ya, kreatif, kemudian membuat kuisis bagus juga ya Bu ya. Mudah-mudahan semuanya bisa terlaksana, berjalan dengan baik. Kemudian saya tunggu ya Bu ya pengembangan selanjutnya ya. Siap. Iya, terima kasih banyak Bu. Mohon maaf saya sudah mengganggu waktu Ibu ya.